Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Bu Rian dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari tim 2. Ada saya, yaitu Sri Santi, ada Ilham Rizky Sulaiman, ada Ibnu Abdul Haris, ada Hamdi Subir Koto, dan ada Jason Christopher Lumantara yang akan membawakan materi terkait dengan triple constraint, yang dimana salah satu materi yang ada pada mata kuliah kita yaitu ISPM atau Information System Project Management. Untuk materinya nanti akan dibahas sama teman-teman kita semua. Perkenalkan, saya Ilham Rizky Sulaiman dari Kelompok 3, melanjutkan penjelasan terkait scope pada triple constraint. Dalam konsep triple constraint, scope atau ruang lingkup mengacu pada batasan-batasan atau parameter-parameter yang telah ditetapkan untuk suatu proyek. Hal ini mencakup deliverables atau hasil yang diharapkan dari proyek, persyaratan yang harus dipenuhi, dan batasan-batasan yang harus diperhatikan. Singkatnya, scope atau ruang lingkup pada triple constraint dapat diartikan sebagai batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam suatu proyek. Dalam membangun suatu proyek, kita harus menentukan deliverables atau hasil yang diinginkan, persyaratan yang harus dipenuhi, dan batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam pengembangan proyek tersebut. Dengan mengetahui dan memahami batasan-batasan tersebut, kita dapat mengatur sumber daya dan waktu yang lebih efisien dan efektif dalam menyelesaikan proyek dengan sukses. Oleh karena itu, scope atau ruang lingkup sangat penting dalam manajemen proyek dan perlu diperhatikan secara serius dalam setiap tahap pengembangan proyek. Baik, yang selanjutnya adalah cost dalam triple constraint. Dalam proyek sistem informasi, mengacu pada biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek isi tersebut. Biaya ini meliputi biaya sumber daya manusia, biaya perangkat keras, kemudian biaya perangkat lunak, infrastruktur, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah bagian yang terkait di dalam cost triple constraint antara lain adalah budget, kemudian ada pengendalian biaya, pembayaran vendor, kemudian pengukuran kinerja biaya, manajemen risiko, dan transparansi. Budget sendiri adalah anggaran proyek yang ditetapkan dengan cermat dan realistis sehingga dapat mencakup semua biaya yang terkait dengan proyek dan memungkinkan manajemen biaya yang efektif. Selanjutnya adalah pengendalian biaya. Pengendalian biaya ini dilakukan untuk memantau dan mengendalikan pengeluaran proyek. Kemudian untuk pembayaran vendor dalam SI seringkali melibatkan vendor atau penyedia layanan pihak ketiga yang harus dibayarkan. Kemudian untuk manajemen risiko ini adalah risiko yang dapat mempengaruhi biaya proyek secara signifikan, dan manajemen risiko yang baik dapat membantu meminimalkan dampak risiko pada anggaran proyek. Yang terakhir, transparansi. Project manager perlu memastikan bahwa semua biaya yang terkait dengan proyek dicatat dan dilacak dengan cermat, dan bahwa anggaran proyek dan pengeluaran terkait dapat diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam proyek tersebut. Selanjutnya, bagaimana cost atau biaya yang baik? Yang pertama adalah membuat rencana anggaran yang terperinci. Project manager harus membuat rencana anggaran yang terperinci dan mempertimbangkan setiap sumber daya yang dibutuhkan dalam proyek. Rencana anggaran harus mencakup biaya untuk baik untuk sumber daya, kemudian untuk perangkat, infrastruktur, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah melakukan estimasi biaya yang akurat. Estimasi biaya yang akurat
sangat penting dalam pengelolaan biaya yang baik. Project manager harus melakukan estimasi biaya yang realistis untuk setiap aktivitas atau tugas di dalam proyek tersebut. Yang ketiga adalah melakukan pemantauan dan pengendalian biaya secara berkala. Project manager harus melakukan pemantauan dan pengendalian biaya secara teratur atau berkala untuk memastikan keuangan proyek tetap terkendali. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan biaya aktual dan mengambil tindakan korektif jika biaya melebihi anggaran. Dan yang terakhir adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Project manager harus mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan efisiensi proyek. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan sumber daya dengan cara yang tepat dan menghindari penggunaan sumber daya yang berlebihan. Dampak dari pengelolaan kos yang baik terdapat beberapa poin, di antaranya adalah dengan melakukan pengelolaan biaya yang baik, project manager dapat menghindari biaya yang tidak diperlukan atau direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat membantu menghemat biaya proyek dan mengoptimalkan sumber daya. Yang kedua adalah meningkatkan efisiensi. Pengelolaan biaya yang baik dapat meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya proyek dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya proyek manajer. Project manager dapat meningkatkan efisiensi proyek secara keseluruhan. Kemudian untuk menjaga keuangan proyek, pengelolaan biaya yang baik dapat membantu project manager untuk menjaga keuangan proyek tetap terkendali dengan melakukan pemantauan dan pengendalian biaya yang teratur. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas proyek. Dengan menghindari biaya yang tidak perlu dan efisiensi, project manager dapat mengalokasikan sumber daya untuk meningkatkan kualitas proyek. Hal ini dapat membantu mencapai tujuan proyek dengan lebih baik dan memenuhi harapan para pihak yang terlibat. Oke, nama saya Hamdi. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang triple constraint. Nah, kita sampai di poin yang time gitu atau waktu. Nah, waktu ini juga faktor kritis ya yang menentukan kesuksesan suatu proyek gitu. Jadi tujuan PM untuk memahami tentang waktu ini adalah kemampuan untuk PM mengelola waktu dengan baik dan memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu dan atau sesuai jadwal yang telah ditentukan gitu. Nah, di slide selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang beberapa poin untuk memastikan bahwa waktu dalam proyek ini termanage dengan baik gitu. Oke, slide selanjutnya. Nah, poin-poin penting tentang waktu itu ada yang pertama penjadwalan atau scheduling. Nah, PM itu harus mampu membuat jadwal yang realistis dan sesuai dengan kemampuan tim dan sumber daya yang tersedia. Nah, maksudnya di sini itu PM itu juga harus memikirkan gitu ketergantungan antar tugas dan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya perubahan pada jadwal dan menyesuaikan jadwal jika diperlukan gitu. Nah, dalam proyek ini mungkin nggak berjalan dengan mulus dengan rencana yang di awal gitu. Jadi dalam poin penjadwalan PM itu juga harus realistis dan dinamis gitu. Selanjutnya ada prioritas tugas. PM harus mampu menentukan prioritas tugas dan mengatur waktu dengan baik agar tugas-tugas yang paling penting dan mendesak dapat diselesaikan lebih dulu. Nah, dalam hal ini tuh PM harus mempertimbangkan keterkaitan antara tugas dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Jadi PM juga harus memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan gitu keterkaitan antara tugas dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, yaitu tim-timnya. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi.
PM harus memantau kemajuan proyek secara teratur untuk memastikan bahwa proyek berada pada jalur yang tepat dan sesuai dengan jadwal. Nah, di sini tuh maksudnya kalau terjadi keterlambatan, misal terjadi keterlambatan di tengah-tengah proyek atau ada masalah lain, PM itu juga harus berpikir untuk mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut agar proyek tetap berada pada jalur yang benar gitu. Lagi-lagi critical thinking gitu. Terus yang terakhir ada perencanaan krisis. PM harus selalu siap untuk menghadapi kemungkinan terjadinya satu situasi krisis yang dapat mempengaruhi waktu proyek. Nah, maksudnya di sini itu PM harus membuat rencana cadangan gitu. Kalau in the middle of the project itu ada terjadi hal-hal yang tidak terplanning pada awalnya gitu. Jadi PM harus membuat rencana cadangan atau skenario alternatif yang dapat dijalankan jika terjadi masalah pada proyek. Oke, mungkin segitu aja dari triple constraint point yang time. Bisa lanjut ke yang lain. Thank you. Ya, jadi conclusion dari triple constraint adalah triple constraint ini adalah batasan-batasan proyek ya yang terdiri dari cost, time, dan scope. Nah, untuk masing-masing batasan ini tuh semuanya itu saling bergantung sama satu sama lain. Contohnya ya misalkan apabila scope-nya bertambah, otomatis time waktu pengerjaan proyeknya otomatis juga akan bertambah. Begitu juga dengan cost. Cost juga akan bertambah karena skop pekerjaannya akan bertambah dan waktu yang dibutuhkan juga akan bertambah. Gitu. Nah, begitu pula dengan cost ya. Kalau misalkan costnya emang projectnya let's say costnya mau dikurangin, otomatis ya untuk scope juga harus dikurangin karena otomatis kan karena costnya berkurang, tentu saja requirement scope-nya juga harus dikurangin. Kalau enggak, tanda kutip seperti kesannya nombok. Dan begitu juga dengan time, apabila time-nya diperpendek, otomatis kita bisa memperpendek cost dan juga mungkin harus perlu diperpendek scope-nya karena waktu pengerjaannya makin dikit. Atau apabila memang time-nya diperpendek tapi scope-nya mau berubah, mungkin harus tambah cost karena otomatis tambah resource. Nah, batasan-batasan ini itu dapat membantu project manager ya untuk memastikan project tetap berjalan dengan lancar. Jadi project manager akan monitor dari 3 sisi ini. Dan normally batasan-batasan ini akan dipakai oleh tim project sebagai panduan utama ketika mengerjakan project. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.